Alkisah di daerah Lu. Hiduplah seorang raja yang memiliki dua istri. Satu dari golongan manusia biasa bernama Weopusengeng, dan yang satu berasal dari bangsa jin. Dari perkawinannya dengan Weopusengeng, lahirlah sepasang anak kembar emas, yakni seorang anak laki-laki yang bernama Sawerigading dan seorang perempuan yang bernama Wetenriabing. Sawerigading Opunawar. Di balik namanya yang tersohor, terdapat kisah cinta yang pilu. Dalam bahasa setempat, Sawerigading yang berasal dari dua kata, sawe yang berarti menetas dan rigading yang berarti di atas bambu runtuh. Besarkan anakmu segera, sebab kulihat di masa depan akan saling mencintai dan menjadi malapetaka bagi kerajaan ini. Apakah benar itu ayahanda? Laksanakan saja demi kebaikan kerajaan kita. Aku membawa kabar buruk untukmu. Apakah itu, wahai rajaku? Kuserahkan anakku padamu. Engkau jaga dia, kembalikan dia ketika sudah berumur 17 tahun. Percayakan putrimu kepadaku, wahai permaisuri. Aku akan menjaganya sampai waktunya tiba.
Sungguh malang nasib sang putri. Entah apa yang menyebabkan mereka berdua harus dipisahkan di tempat yang berbeda. Biarlah hanya sang raja yang tahu. Tujuh 17 tahun kemudian, Saweri Gading dan Wetenri Abeng tumbuh menjadi dewasa dan sudah saatnya pula untuk mencari pasangan hidup. Rencananya, Wetenri Abeng akan dijodohkan pada pemuda yang bernama Remang Relangi. Namun, sebelum ditunangkan, Wetenri Abeng harus melakukan upacara kedewasaan. Hal inilah yang membuat Batara Latu dan istrinya menyuruh Saweri Gading ke Ternate mewakili kerajaan Luwu untuk menghadiri pertemuan para pangeran agar upacara tersebut tidak diketahui oleh Saweri Gading. Ada sebuah pekerjaan untukmu, wahai anakku. Tugas apakah itu, Ayahanda? Pergilah ke Ternate sebagai perwakilan kerajaan kita. Ada sebuah pertemuan antara pangeran di sana. Segera aku akan pergi ke sana. Di tengah perjalanan menuju Ternate, Saweri Gading merasa gelisah dan bertanya kepada prajuritnya. Wahai prajurit, ada apa gerangan keadaan di istana? Maaf pangeran, saat ini yang saya tahu Baginda Raja sedang menyiapkan upacara saudara kembar pangeran. Benarkah itu? Apa maksud Ayahanda menyembunyikannya? Setelah tugasnya selesai, merantaulah Saweri Gading pulang ke kerajaan. Betapa terkejutnya ia saat melewati gerbang istana dan mendapati Wetenri Abeng sedang berjalan di halaman istana. Mereka pun berkenalan dan saling jatuh cinta. Ketahuilah anakku, bahwa mengharapkan pendamping hidup bukanlah hal yang keliru, tetapi suatu pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika kamu melanggar, maka akan terjadi bencana di kerajaan ini. Tapi, aku hanya mencintainya. Pergilah ke negeri Cina. Benar, pergilah ke negeri Cina. Putri kerajaan di sana adalah sepupumu. Putri Wecudai bagai pinang di belah dua dengan Wetenri Abeng. Jika gelang dan cincin ini tidak sama dengan ukuran Wecudai, maka aku siap menikah denganmu. Keesokan harinya, merantaulah Saweri Gading pergi ke negeri Cina. Sabarlah pangeran. Sebenarnya, hatiku sangat berat untuk meninggalkannya. Tetapi, segalanya akan kutinggalkan demi adat istiadat. Saweri Gading mendengar bahwa Iwecudai akan menikah dengan Setyaponga dan memberitahukan prajurit yang ada di sana bahwa ia mengajak Setyaponga bertarung untuk mendapatkan Iwecudai. Jika aku kalah dalam pertarungan ini, maka kamu berhak untuk menikahi Wecudai sebagai istrimu. Baiklah, akan kuterima tantanganmu.
kepada Iwe Cudai berupa gelang dan cincin untuk dicocokkan, dan berlangsunglah acara tersebut di kerajaan Cina. Siapakah kau, wahai pemuda? Maaf Baginda, namaku Saweri Gading, putra dari kerajaan Luwu Batara Latu. Jangan mengaku-ngaku. Apa bukti kau putra dari saudaraku? Gelang dan cincin ini sebagai bukti bahwa saya putra dari kerajaan Luwu Batara Latu. Bagaimana putriku, apakah engkau bersedia menerima lamaran dari Saweri Gading? Baik Ayahanda, jika Ayahanda merestui aku bersedia menikah dengan Saweri Gading. Kenapa Tuan Putri bersedih, padahal ini sudah sore hari? Ku dengar kabar Saweri Gading menikah dengan Iwe Cudai. Beberapa tahun kemudian, bagi Iwe Cudai kebahagiaan tersebut belum terasa lengkap jika belum bertemu dengan mertuanya. Rasanya statusku belum lengkap jika belum menginjakkan kaki di tanah Luwu, mengunjungi mertuaku di sana. Luwu bukan lagi rumahku. Tidak ada lagi alasanku untuk ke sana. Dimanapun kamu berada, Luwu tetap menjadi tempatmu untuk pulang. Pergi kerajaan. Aku nyanyi cintanya. Upacara adat. Menginjakkan kakiku di tanah Luwu, di rumah mertuaku. Luwu bukanlah sekali. Kan lah kedih. Tangi. Tiga.